Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua dalam keadaan kondisi sehat. Amin. Pada kali ini saya akan membahas trik perbankan atau lembaga keuangan non perbankan dalam menyelesaikan kredit macet. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebuah bank atau lembaga keuangan non perbankan ketika dia mengucurkan kredit kepada masyarakat luas, dia berharap kreditnya itu akan kembali kepada dia dengan kondisi lancar. Namun ternyata di praktek tidak semuanya kredit yang dikucurkan oleh perbankan atau lembaga keuangan itu kembali sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Kadangkala nasabah-nasabah yang dikucurkan kredit mengalami kendala di dalam pengembalian kredit itu. Entah itu karena diputus hubungan kerjanya sehingga tidak ada penghasilan lagi, entah karena ada biaya lain yang harus lebih diutamakan, sehingga kredit yang diberikan oleh perbankan atau lembaga non keuangan perbankan itu menjadi tersendat. Biasanya pemberian kredit dari perbankan atau lembaga keuangan non perbankan itu akan meminta jaminan berupa agunan. Biasanya adalah tanah, rumah. Nah, agunan ini bisa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat guna usaha, atau sertifikat hak pakai tapi atas tanah negara. Nah, itu yang menjadi objek daripada agunan pemberian kredit pada perbankan atau lembaga keuangan non perbankan. Jadi ketika nasabah itu terikat dengan perjanjian kreditnya, maka akan ada perjanjian asosiernya, yaitu berupa agunan tersebut. Itu adalah satu kesatuan yang menjadi ikatan antara kreditur dengan nasabah. Kembali seperti yang saya bilang tadi, dari beberapa kredit yang dikucurkan itu bisa jadi 30% itu akan mengalami gagal bayar. Lalu bagaimana trik perusahaan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan menyelesaikan kredit macet itu? Ada dua hal trik yang akan dilakukan perbankan atau lembaga keuangan non perbankan di dalam penyelesaian kredit macet ini. Tapi akan terlebih dahulu dia melakukan upaya langkah-langkah sebelum dia mengambil langkah-langkah hukum. Dia akan melakukan surat peringatan atau melayangkan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada nasabah agar segera menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang macet tadi. Namun ketika itu sudah tidak ada harapan lagi, maka disinilah sebuah lembaga perbankan dan lembaga keuangan non perbankan harus berpikir, harus melakukan salah satu langkah yang harus diambil untuk penyelesaian kredit macet tadi. Karena bagaimanapun dengan kredit macet yang terjadi semakin banyak, semakin memperburuk perusahaan itu sendiri, sehingga tidak akan bagus ke depannya untuk perusahaan itu. Kalau semuanya macet, sudah pasti perusahaan itu bisa kolaps, karena di sisi lain dia harus operasional kantor, tagihan-tagihan juga, gaji-gaji karyawan dia harus bayarkan. Ketika itu macet, maka dia harus mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan kredit macet tadi. Nah, tadi di awal kita bilang bahwa trik penyelesaian kredit macet oleh perbankan dan lembaga keuangan non perbankan.
Ada dua trik yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan ataupun lembaga keuangan non perbankan, yaitu adalah penyelesaiannya adalah satu dengan mekanisme menjual piutang yang di dalam istilah kita sering disebut adalah CESI. CESI ini berawal dari doktrin-doktrin, tidak ada di dalam hukum manapun atau di dalam hukum Indonesia, undang-undang itu tidak ada di terminologi CESI ini. Ini adalah sebuah doktrin yang dimasukkan ke dalam hukum Indonesia ataupun mungkin secara global menggunakan istilah itu. Tetapi sepanjang yang saya tahu, di dalam hukum Indonesia tidak ada istilah CESI itu sebetulnya. Itu hanyalah doktrin yang dimasukkan di dalam hukum Indonesia. Nah, CESI ini adalah peralihan piutang kepada kreditur baru. Jadi si perbankan tadi ini daripada dia pusing-pusing, dia akan menjual CESI ini kepada baik itu perseorangan ataupun badan hukum. Penjualannya bisa secara konvensional atau bisa melalui lelang di kantor lelang. Dalam hal ini kantor KPKNL, ya. Saya kira kita sudah paham semua KPKNL ini, kantor lelang ini, ya. Kekayaan kas negara dan lelang. Bisa si perbankan atau perusahaan perbankan itu menjualnya di sana karena memang itu diatur. Ada diatur di sana lelang CESI. Nah, bagaimana mekanismenya CESI ini? Yaitu nanti si perusahaan perbankan ini atau lembaga keuangan non perbankan ini akan menawarkan, jika memang di luar lelang, dia akan menawarkan kepada kreditur-kreditur baru. Tujuannya adalah supaya beralih piutang ini kepada kreditur baru. Karena biasanya daripada pusing-pusing, jualkan aja piutang ini. Tapi ingat, piutang yang bisa dicesi adalah piutang atas nama, ya. Piutang atas nama itu harus jelas, ya. Piutang atas nama itu dialihkan kepada kreditur baru, lalu nanti harus dibuat secara akta, ya, baik notaril ataupun akta di bawah tangan. Proses cesinya ya harus dibikin berdasarkan akta. Namun kami sarankan untuk melakukan penyerahan piutang itu harus secara notaril, karena itu adalah akta otentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna nanti kalau terjadi sengketa di kemudian hari. Itu saran kami agar dibikin secara akta notaril. Lalu apakah perlu setelah peralihan piutang ini diberitahu kepada si debitur? Ya, hukum mengatur boleh diberitahu langsung pada saat terjadinya apa itu, atau boleh setelah transaksi antara kreditur lama dengan kreditur baru, ya. Itu bisa nanti yang kreditur baru yang memberitahu kepada debitur bahwa mulai sekarang Anda sebagai debiturnya tadi, debitur bank ini, kewajiban Anda harus menyerahkan kepada saya karena ini setelah diserahkan kepada saya sebagai kreditur baru. Nah, jadi si kreditur barulah yang memberitahu bisa kepada debitur tadi. Jadi bisa langsung diakui di dalam tiga pihak, ya, langsung diakui, atau bisa setelah antara kreditur lama sama kreditur baru itu terjadi pengalihan piutangnya, itu setelah itu si kreditur baru memberitahukan. Nah, itu mekanisme pertama yang bisa diambil oleh perbankan atau lembaga keuangan perbankan untuk menyelesaikan kredit macet. Dan pada umumnya penyerahan piutang ini akan lebih condong, lebih menguntungkan kreditur yang baru, karena bagaimanapun ketika kreditur lama mau menjual itu piutang kepada kreditur baru, kreditur lama menjual piutang itu atas nama itu kepada kreditur baru, ini akan terjadi diskon harga. Katakanlah piutang tadi dengan segala denda, tunggakan
katakanlah 50 juta, ya kan? Dijual kepada saya, misalnya saya kreditur baru dengan diskon 3 kita bikinlah 25 juta diskon ya. Jadi saya membayar 25 juta saja. Nah, nanti piutangnya yang 50 juta itu beralih ke saya dan saya akan menagih 50 juta itu kepada debitur itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, inilah kelemahannya daripada penyelesaian kredit secara cash ini. Karena sebetulnya ada diskon itu yang membuat keuntungan dia itu seharusnya ya dapat tersedot kepada CSI itu. Nah, yang diuntungkan adalah kreditur baru dalam proses CSI itu. Nah, biasanya seperti itu prakteknya. Pasti didiskon. Gak mungkin dong gak mungkin dong piutang yang sudah nunggak dijual lagi dengan harga yang sama, ya kreditur baru sudah pasti tidak akan mau membeli itu. Tapi kalau diberikan diskon, maka kreditur baru pasti mau membeli itu. Nah, itu kalau CSI secara face to face. Kalau lelang, melalui lelang itu saya kira akan lebih menguntungkan si kreditur lama, karena itu kan terbuka untuk umum. Lelang ya, kalau dijual secara lelang maka akan terjadi saling tawar menawar antara calon pembeli CSI tersebut ya. Itu akan terjadi saling tawar menawar, sehingga kalau melalui lelang nilai CSI-nya, penjualan CSI-nya akan lebih menguntungkan kreditur lama. Namun tidak segampang membalikkan tangan juga untuk lelang CSI di kantor lelang KPKNL ya, tidak segampang itu. Itu butuh waktu dan proses dan syarat administratif yang harus dipenuhi semua. Nah, itu dari CSI. Lalu trik yang kedua adalah biasanya perbankan dan lembaga keuangan non perbankan, karena dia memiliki jaminan atas kredit yang diberikan atau yang dikucurkan oleh perusahaan, maka ketika debitur dinyatakan wan prestasi berdasarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 atau somasi 1, 2, dan 3, maka debitur itu sudah dianggap wan prestasi, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya ya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka perbankan dan lembaga keuangan non perbankan bisa melakukan eksekusi, karena bagaimanapun hak tanggungan itu adalah suatu seperti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi dia bisa melakukan eksekusi langsung, baik itu secara eksekusi langsung ke kantor lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Bisa dia eksekusi melalui pengadilan, penetapan pengadilan. Bisa dia menjual di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Ya. Nah, kalau kita kan berbicara lelang di sini. Kalau misalnya dilakukan lewat lelang, maka dia akan mengajukan permohonan ke kantor lelang dengan segala transit yang sudah dipenuhi, maka itu akan bisa dilelang langsung. Namun kendala lelang adalah apabila objek tanggungannya dikuasai pihak ketiga atau ada gugatan-gugatan dari pihak ketiga, maka lelang tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Tapi kalau gugatannya adalah debitur sendiri yang menguasai fisik objek tanggungan, maka ketika terjadi gugatan tidak akan ditanggapi oleh kantor pelayanan lelang. Ya. Perlu diingat juga di dalam lelang itu
harus ada batas limitnya, yaitu batas limitnya itu harus ada ditentukan nilainya, berapa nilainya, sehingga nanti pada saat proses lelang ada batasannya. Nah, siapa yang menentukan batas limit ini adalah bisa apresial, bisa tim penilai dari perusahaan perbankan itu sendiri. Ya, karena memang di dalam aturan lelang, peraturan Menteri Keuangan itu, apresial itu dibutuhkan atau kantor jasa penilai publik itu dibutuhkan ketika nilai aset itu adalah 1 miliar. Nah, kalau di bawah itu maka penilaian batas limit daripada lelang objek hak tanggungan itu bisa dilakukan oleh penilai dari internal perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi seperti itu, ketika itu dilelang maka nanti semuanya akan dikurangi, yang nunggak-nunggak sisanya akan dikembalikan kepada debitur. Nah, itu melalui mekanisme lelang atau eksekusi melalui penetapan pengadilan. Jadi ditetapkan dulu dia bahwa dia adalah lawan prestasi, dan setelah ada penetapan itu maka nanti tetap ujung-ujungnya adalah mengajukan lelang ke kantor lelang, dalam hal ini KPKNL, ya, tetap aja muaranya ke sana. Atau yang ketiga adalah melalui penjualan di bawah tangan, tapi dengan catatan harus kesepakatan antara debitur dan kreditur. Jadi itulah trik daripada penyelesaian kredit macet, baik itu di perbankan maupun di lembaga keuangan non perbankan, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut ada agunan yang dijaminkan, dalam hal ini adalah hak tanggungan. Jadi ada dua trik yang dapat diambil langkah penyelesaian kredit macet yang dihadapi oleh perbankan atau lembaga keuangan non perbankan. Satu adalah penjualan CSI, ya, penjualan piutangnya, ataupun melakukan upaya lelang atau eksekusi. Ya, jadi dua hal itulah yang dapat dilakukan oleh perusahaan lembaga keuangan non perbankan ataupun perbankan. Jadi jelas semuanya seperti itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika memang video ini sangat bermanfaat, kami mohon supaya di like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa bertemu di video selanjutnya.